Terima kasih, kita sudah sampai di segmen terakhir dan langsung saja membahas pertanyaan dari Pak Albert di Jakarta mengenai Bank Permata atau BNLI punya di 2100, ingin averaging down, disarankan tidak Pak Audi? Ya, kalau untuk sekarang masih boleh ambil posisi untuk averaging down, itu sampai dengan di level 1940. Jadi memang sekarang kan 1990, jadi averaging down boleh batasi sampai di 1940. Tapi perlu diwaspadai justru kalau dia malah turun ke bawahnya 1910 atau even ke bawahnya 1900. Itu saya pikir sudah tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena kemungkinan besar ketika dia lewat 1900 atau turun ke bawahnya 1900 itu akan menjadi downtrend. Oke, target terdekat? Target terdekat adalah 2200, lalu target berikutnya adalah sampai dengan di level 2530. Jadi memang lumayan tinggi sih targetnya kalau memang ternyata dia lanjut lagi. Break di 22, target berikutnya lumayan tinggi 2530 ya. Baik, kita ke Budi. Ini adalah menanyakan seputar saham menarik juga ya. Budi ini tampaknya ini small cap ya, punya di harga Rp214. Semenarik apa untuk Budi? Ya, sebenarnya Budi ini kalau kita lihat dari laporan kuartal 1-nya ini juga cukup signifikan kenaikan labanya itu sampai di 300%. Jadi memang ini mungkin yang membuat investor ini lebih banyak tertarik dengan Budi, karena memang kalau kita lihat secara trennya dan ditambah dengan kuartal 1 kemarin dia juga sudah keluar, jadi laporan keuangannya juga masih cukup bagus. Jadi saya pikir ini masih boleh, prospeknya masih cukup menarik. Untuk yang belum ada atau jika sudah ada posisi, ini sebenarnya masih boleh hold. Ini boleh averaging down atau boleh ambil untuk buy on weakness sampai dengan di level 200. Jadi memang jika masih ada koreksi, memang batasnya atau supportnya adalah di 200 sampai dengan di 198. Jadi memang cukup terjaga di level tersebut. Even masih di atasnya itu atau dia berhasil rebound di atasnya 200, saya pikir sih akan menarik. Tapi hati-hati jika dia turun ke bawah 198. Oke, 198 di cut loss dulu. Masih menarik untuk Budi ya? Masih untuk waspada masih bisa. 198. Ya. Baik, kemudian ada Pak Ardi di Jakarta Selatan. Selamat sore. Katanya pertanyaan saya dong. BKSW masih ada kemungkinan naik tidak? Oh ya, oke. Karena sempat hampir arah tapi turun jadi 3%. Punya di 296. Hold atau sell? Ya, kalau untuk BKSW 296 ya, sorry tadi untuk 296 punyanya. 296 ya. Ini sebenarnya masih cukup menarik ya untuk BKSW ya. Kenapa? Karena ternyata hari ini dia berhasil tembus level tertinggi itu di bulan Maret, itu kisaran di 320 dan hari ini tutupnya di 330. Jadi saya pikir itu adalah step yang cukup menarik. Cuman sekali lagi ini adalah salah satu emiten yang fluktuasinya tinggi, pergerakan harganya volatilitasnya sangat tinggi, jadi memang perlu antisipasi yang cukup ketat juga. Untuk saat ini masih boleh di hold, ya. Ini selama masih di atasnya level 280, saya pikir masih cukup menarik ya. Jadi memang sangat jauh sekali supportnya itu di 280. Kenapa di 280? Karena memang saham ini volatilitasnya sangat tinggi, jadi memang kalau kita pasangnya pendek atau kita jaganya terlalu pendek, dia akan swing dulu. Oke. Jadi memang dibatasi di 280, even masih di atasnya 280, saya pikir sih masih berpeluang ya untuk berikutnya. Range-nya agak lebar ya, tapi cermati 280 masih bisa di hold. Target terdekat di level berapa? Ya, kalau untuk target ini adalah di 402. 402. Itu akan dicoba diuji untuk BKSW. Cermati saja. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, blue chips lagi nih. Unilever dari Bapak atau Eka nih dari Lampung. Selamat sore. Punya Unilever 4380, analisisnya seperti apa? Oke, Unilever ini kalau kita lihat secara jangka panjangnya atau jangka menengah ini sangat downtrend sekali. Cuman kalau kita bicara untuk trading jangka pendek, sebenarnya ini masih posisi yang cukup krusial ya. Kenapa saya disebut krusial? Karena beberapa hari terakhir Unilever ini bergeraknya sideways, mentok di 4420, dia turun lagi. Jadi lebih baik kalau misalnya untuk nambah lagi atau untuk averaging down ya, jika memang tadi posisinya di atas, itu adalah tunggu dulu minimal dia di atasnya 4420 deh. Kalau di atas 4420, artinya dia confirm untuk ada technical rebound untuk jangka pendeknya. Dengan targetnya, untuk target pertamanya itu adalah sampai dengan di 4.900. Jadi step awalnya. Tapi batasi jika justru malah dia turun ke bawah 4.200.
kalau dia turun ke bawah 4.200 artinya dia membentuk new low dan itu artinya dia melanjutkan downtrend jangka panjang ya. Oke, di bawah 42 downtrend jangka panjang masih akan berlanjut ya. Oke, dari Unilever kita beralih ke MDKA dari Mas Rega di Jakarta. Selamat sore, 27.30. Oke, kalau untuk MDKA ternyata hari ini dia breakdown supportnya, itu memang supportnya adalah di level 2.800, ternyata hari ini tutupnya bahkan jauh di bawah 2690. Kalau saya sih lebih prefer out dulu. Untuk mengamankan, ya mungkin bisa kembali buy atau buyback kembali atau bisa ambil posisi lagi itu kalau memang melanjutkan penurunan, itu memang sampai dengan di 2.400, jadi memang masih cukup lumayan penurunannya. Kalau saya pikir kalau untuk saat ini lebih baik stay away dulu. Cut loss ya? Ya. Dengan berat hati. Oke, ini juga menutup perjumpaan kita sore hari ini. Pak Audi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Semoga bermanfaat menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Audi. Ya. Terima kasih.